Dalam banyak bisnis tuh kan marketing seringkali tuh jadi apa ya? Jadi pemain kunci karena dia yang ngedrive bisnis, dia yang cari duit dan lain sebagainya. Nah, hal itu juga yang seringkali itu bikin orang-orang marketing ya, itu pede untuk terus habis itu pindah bikin usaha sendiri, pindah kuadran maksudnya, jadi bikin usaha sendiri. Padahal apa iya benar pengetahuan ketika dia jadi pegawai itu 100% sama? Nah, kita udah kedatangan orang yang paling tepat untuk ngomong soal ini. Halo Susan. Ini Susana Anggra ini atau dipanggil Susan, temen gue juga. Temennya temen gue lebih tepatnya tuh habis itu kita jadi temenan. Bener banget. Gitu. Susan nih nanti detailnya ceritain lah gitu ya. Ya. Kurang lebih dari mana. Tapi intinya hari ini kita mau ngomongin soal gimana kalau orang marketing nyemplung nih San ke bisnis, ngerunning bisnis untuk semua orang-orang marketing yang pasti selalu kayaknya gue enakan usaha deh gitu ya. Oke San, boleh mulai nggak dari gimana sih ceritanya perjalanan karir lo, kuliahnya apa, terus habis itu lanjut kerjanya apa sampai akhirnya posisi sekarang. Oke, ini topiknya menarik ya, karena ini juga real. Terus kalau ngomongin tentang historical, ada nyambungnya, ada nggak nyambungnya. Oke. Jadi dulu gue kuliahnya accounting sebenarnya. Bagus. Yang ternyata pas awal-awal, aduh ngapain sih gue kuliah accounting, ternyata kerjaannya juga commercial marketing gitu kan. Tapi ujung-ujungnya sekarang malah accounting itu sangat berguna. Penting, bener gitu. banget. Benar, dari accounting sebenarnya lulus tuh masih sangat idealis kerjanya di KAP. KAP. Sempat. Mantap. Kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik. Big Four at that time. Terus ternyata kayaknya ini bukan gue ya gitu ya. Gaji gede padahal lo KAP? Lumayan, tapi nggak tidur juga kan. Oh iya pasti, kan itu. Iya. Terus at the same time dari kampus rekrutmen, aku apply juga ke consumer goods. Oke. Yang saat itu pas lagi di situ di kampus tuh kayaknya aduh ini susah banget nih masuknya. Oke. Lebih ke situ sih awalnya. Lebih susah ke sana dibanding ke KAP? Dibanding ke KAP. Really? Iya, gitu? betul. Oke. Jadi pas lagi angkatan aku itu dulu gue kuliah di Parahyangan. Oke. Setiap tahun cuma ada satu orang at least atau sama sekali nggak ada yang bisa masuk ke situ ceritanya. Oke. My first job itu dulu di Procter & Gamble di P&G. Iya, betul. Jadi masuk ke consumer goods karena pengen tahu gue bisa masuk nggak ya? Karena susah banget nih gitu. Challenge-nya lebih ke situ. Oke. Jadi prosesnya sama itu barengan pas lagi masuk KAP. Prosesnya sama-sama dengan masuk dengan consumer goods. Tapi consumer goods lebih lama. Jadi gue sempet di KAP dulu selama 4 bulan. Ternyata ditelepon, hey you're hired gitu kan. Ya udah nyemplung langsung ke consumer goods. Baru 4 bulan terus pindah? Iya, bye-bye gitu. Padahal banyak yang pengen ke KAP dong. Banget. Dan kebetulan itu pas lagi reporting taxation period. Luar biasa. Jadi mungkin inilah ya jawabannya ya. Diselamatkan. Oke. Jadi starting my career di consumer goods di P&G at the time. Terus consumer goods sempat pindah-pindah dari P&G. Pernah di Reckitt Benckiser, terakhir di Danone. Oke. Nah, terus udah gitu setelah MNC semua ya? Betul. Oh, actually pernah sekali di Sinarmas Paseo. Oh iya, tetap gede juga. Very short tapi very enough time. Lokal tapi blue chip, ya tetap aja sih. Oke. Terus. Nah, terus udah gitu terakhir di Danone 2013 akhirnya decided untuk starting my own business at that time. Tahun berapa tuh? 2013. 2013. Ya. Oke. Masuk ke F&B, dunia F&B. Oke. Dengan belief bahwa kata orang tua zaman dulu, bisnis makanan itu adalah bisnis cash. Oke. Menarik ya gitu kan. Okay. Mulai ter-challenge lagi. Jadi kayaknya hidup gue banyak challenge yang kayak gue penasarannya ya gitu. Lo ya. Yang cari sendiri juga. Ya cari masalah sendiri gitu. Makanya. Akhirnya masuk ke F&B at the time, ngambil franchise dari Korea itu 2013. Namanya Seorae Korean Grill. Apa? Seorae. Ya, Korean Grill. Terus berjalan setelah berapa lama, kita juga bikin local brand lagi, bikin sendiri namanya Pat Bingsu. Pat Bingsu malah gue tahu. Seorae. Lu tahu ya, gitu ya. Karena suaranya cuma sedikit, Pat Bingsu yang lebih banyak at that time. Udah belajar franchise, again cari masalah sendiri. Kalau kita bikin sendiri gimana ya gitu. Oke. Ya udah akhirnya bikin Pat Bingsu. Berjalan sekitar 10 tahun, pandemi hit. Berapa banyak udah tuh outlet? Total kita sempat 27 cabang at that time. Se-Indonesia? Indonesia dan ada 5 di Singapura.
Sampai buka di Singapura. Senekat itu juga ya. Ih, Tapi ada gila partner. ya. Oke. Terus? Terus udah gitu pandemi hit. Uh-huh. Bisnisnya tenggelam, tidak pernah timbul lagi. Lupa berenang soalnya, lupa belajar berenang kali ya at that time. At the same time ada silent problem ternyata. Uh-huh. Akhirnya terbentuklah Yuna. Oke. Singkatnya begitulah ceritanya. Oke. Nah terus begitu lu pindah jadi pengusaha, ya, nggak ngerasa, aduh, ini sayang juga ya, karir kan udah oke tuh ya. Terakhir posisi apa sih waktu kerja jadi pegawai? Oke, terakhir itu gua director, of course. Udah director lagi? Oke, di Danone? Danone terakhir. Oke. Yang menarik adalah kalau lu tanya gitu, secara jujur, gua mungkin bisa bilang ada menyesalnya sih. Iya kan, itu dia gila. Jadi director di Danone ditinggalin buat bikin sesuatu yang gak pasti. Yes, betul. Ada menyesalnya iya. Tapi every single step sebenarnya gue enjoy nih sampai sekarang. Karena ada satu yang mungkin nggak terjawab ketika gue di consumer goods. Apa itu? Compare to doing my own business. Direct impact. Direct impact. Kenapa? Contoh ya, gini ya. Ini bedanya mungkin ya, pas lagi di consumer goods, mungkin gue berasa gue punya cushion. Whatever. Failure, apapun yang nggak jalan gitu ya. Let's say campaign marketing lah gitu ya. Udah di set up, gagal nih gitu. Dan next stepnya apa? Ya paling ada evaluasi meeting evaluasi. Habis itu udah move on. What work, what didn't work. Oke, nextnya jangan melakukan itu lagi. Dan nextnya kita we should do this gitu kan. Budget ada, burning budget nggak apa-apa gitu kan. Nah kalau doing our own business, tuh nggak ada yang kayak gitu tuh. Jadi every decision matters kan. Ini yang kayaknya giving me this kind of like sparks lah on how direct impact itu lo bisa lakukan gitu. Oke. Berarti bener gak? Ini tebakan gue ya. Bahkan waktu lo jadi orang marketing, makanya tadi lo sebut commercial marketing. Yes. Which marketing yang amat sangat commercial oriented mungkin ya. Iya dan tidak lah ya. Oh, tidaknya di mana? Ada brand buildingnya juga. Oke, itunya juga lo enjoy? Enjoy, very much. Justru malah gue pas lagi zaman dulu, itu lebih sangat brand building gitu, sangat idealis. Ketika kayak, I know that the standard lah ya, marketing itu harus punya di set. Kalau misalnya ini nggak dilakukan semua, ini nggak akan jalan deh gitu kan. Itu of course with the with the cushion of budget, resources gitu kan, dan segala macam gitu. Jadi brand building is die hard yang harus dilakukan lah. Nah, commercial, which is related to bisnis yang sekarang. Betul. Itu kadang kan kita nggak punya semua resources yang kita punya. Betul. Especially budget. Sama waktu. Iya. Ya kan? Benar. Nah ini yang bertentangan sebenarnya dari previous beliefs gitu kan. Lu kan grew up di marketing school yang lu harusnya punya ini semua nih gitu kan. Brand dulu segala macam baru ngomongin yang lain. Betul. Tapi ketika nggak ada duitnya, nggak ada waktunya gitu ya. Time is ticking, runaway-nya makin lama makin pendek gitu ya. Betul. Nah gimana caranya kita kayak compromise on marketing touchpoint apa sih yang harus kita prioritize instead of semua gitu. Dan akhirnya make decision untuk just for the sake of businessnya itu rolling lah intinya. So therefore kesini makin komersial jadinya. I see. Kalau kayak gitu bisa nggak gue simpul? Ini nih bertanya ya, opini aja sih. Jadi nggak berarti itu habis itu kita stereotyping. Tapi menurut lo banyak nggak sih orang marketing yang begitu? Yang ya ketika kita kerja jadi pegawai, ngomongnya segala macam framework fluffy dan lain sebagainya. Which ya itu bagus gitu ya. Yes. Tapi tidak semua bisnis punya luxury-nya untuk punya resource sebanyak itu, waktu sebanyak itu. Yes. Dan pada akhirnya ketika orang marketing nggak pernah nyemplung, even nggak usah sebagai pemilik bisnis deh ya. Tapi dia handle UMKM aja. Itu kan beda pressure-nya kan. Benar. Lo pegang UMKM ngomongin brand mah di apaan lo brand-brand ini mana sales nih kan begitu kan? Benar. Jadi banyak nggak orang yang begitu? Gue yakin berdasarkan pengalaman gue sendiri, banyak yang akan tertampar seperti itu. Jujur li. Pasti begitu menurut gue ya. Iya. Makanya kayaknya experience of doing grounded things kayak doing our own business itu kayaknya bisa
kasih another spectrum lah to corporate marketing gitu. Oke. Sebenarnya tapi gini, di part itu ya, sebenarnya orang lebih banyak lebih banyak karena emang dia nggak punya experience-nya, atau dia denial, atau apa sih, atau kombinasi mungkin dua-duanya. Kayaknya iya kombinasi, dan to be honest kalau based on my experience itu kayaknya di corporate marketing, di consumer goods, kayak udah lebih terlena aja ya. Kayak semuanya udah disiapin lah gitu, runway-nya udah ada gitu kan. Ngomongin tentang ini deh, pasti kita mau launching produk deh misalnya gitu ya. Ngomongin pas zaman dulu di consumer di consumer goods. Selain our own campaign plan lah, semua budgetnya segala macam ada. Selain marketingnya dan the product itself, kita tuh punya luxury of having network yang udah terbentuk. Ya, betul. Kayak distribution, credibility, relationship. Benar. Gitu kan. Terus historical lah gitu ya. Nah jadi walaupun misalnya campaign-nya pun gagal gitu, tapi sitting on that alone, itu tuh udah take our product fly to a certain level lah. Betul. Itulah sebenarnya. Jadi kayaknya kita merasa bahwa oke deh semua itu harus ada supaya ini berhasil gitu kan. Tapi ketika resources itu terbatas, kita merasa kayak karena experience-nya kita nggak pernah ada ya untuk handle dengan limited resources, kita merasa nggak pede deh gitu. Confidence-nya tuh nggak ada. Karena semuanya hampir di zaman consumer goods itu, semuanya udah bisa calculated. Even future result aja tuh kita udah sangat project lah. We did a lot of research. Bisa dipredik kayaknya minimal error untuk salah deh. Walaupun gagal tuh kita udah tahu lah kira-kira segimananya. Karena semuanya udah di-provide. Semuanya udah di-provide. Sebelum kita melakukan launch aja research-nya ekstensif banget. Betul. Even sampai tahunan gitu kan. Benar. Nah, when we do this business, we have nothing gitu. Iya. Nah, I think research aja mikir. Benar. Apa nih? One thing yang gua nggak punya at that time, jumping dari corporate ke doing my own business, itu the gut. Selalu penuh dengan fear juga. Oke. Fear of kegagalan. Atau fear of wah, gue nggak punya resource kayak dulu lagi nih. Yes, ada dua sebenarnya. Yang satu fear karena, waduh, gue banyak nggak taunya nih. Oke. Karena kan nggak bisa beli research data gitu kan. Iya, benar. Kalaupun mau research juga butuh duit gitu kan, butuh waktu. Gue nggak punya itu nih, jadi kayak, aduh, gue kayak jumping tapi gue mau lompat nih. Tapi sedalam apa ya gitu gue lompat, gue nggak tahu. Kalau zaman dulu, oke, gue lompat, tapi gue tahu nih dalamnya bakal 10 meter gitu kan. Nah ini gue nggak tahu. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, bedanya adalah kalau gue fail, bulan depan tutup deh bisnisnya. Iya, benar. Bulan depan gak gajian deh anak-anak gitu. Benar. Jadi dua itu sih. Oke. Menarik. Nah, kalau kayak gitu tuh sebenarnya caranya gimana supaya mereka bisa, supaya marketer atau gini sebelum kita ke sana, ntar gue simpan itu dulu belakangan. Tapi apakah exposure untuk benar-benar responsible for the numbers itu, karena marketing ini kan lebar banget ya. Benar banget, yes. Dan termasuk banyak vanity metrics, ngomongin awareness, ngomongin consideration, which ya lo mau consider mau setinggi-tinggi apapun, kalau nggak jadi duit juga buat apa? Benar, iya. Gitu kan, goalnya sebuah perusahaan dibikin itu kan bukan buat membangun brand, tapi ya to make money. Membangun brand itu salah satu caranya. Yes. Nah, apakah ya orang-orang marketing sekarang tuh terjebak sama itu gitu, terjebak sama bahwa akhirnya tuh lu tetap harus ke sana. Jadi lu nggak boleh nyasar ke ngomongin macam, apalagi sekarang sosial media ngomongin engagement lah, ngomongin view lah, ngomongin macam-macam. Betul. Iya nggak sih? Menarik, benar banget. Jadi kalau pakai kacamata yang lama ya, kita kan punya certain metrics lah. Betul. Yang itu jadi hygiene factor. Iya. Yang mau bisnisnya apapun, industrinya apapun tuh kayaknya sama nih marketing tuh. Metriknya itulah gitu ya. Betul. Tapi ketika kita jump into the business, especially nowadays dengan channel yang lumayan banyak ya. Tuh kayak misalnya kalau zaman dulu channel gue gampang lah, itu cuma simple lah ya. Ada modern trade gitu ya, kalau in terms of business ada offline gitu kan, terus marketing ya clear.
lu punya on air, punya above the line, punya below the line gitu kan. Kalau sekarang channel aja kayak contoh ya, for example, kalau marketing matrix yang biasa kita coba track itu misalnya reach, engagement gitu kan. Dulu masih make sense. Sekarang TikTok deh, for example. Iya. Kita bisa deliver high engagement, high reach jutaan deh reach-nya. Tapi sales-nya nggak ada. Makanya menarik sekarang, gue malah belajar banyak dari Gen Z. Dalam hal? Dalam hal, kalau zaman dulu kita kayak di drive by matrix. Kalau sekarang, those matrix itu nggak matters to this Gen Z. Oke. Mereka ngelihatnya relevance. Relevansi apakah, contoh ya, konten yang bagus belum tentu engagementnya tinggi, tapi relevansnya masuk buat para Gen Z. And then they buy the products. Tapi kita nggak punya cohort yang untuk ngecek kan. Iya, gimana ngeceknya relevansi itu? Kayak gitu. Terus gimana? Kuncinya berarti apa? Lo harus hire orang yang emang ngerti banget konsumen atau bahkan dia part of your consumer atau gimana? So I think yes, understanding bahwa we are the consumers itu penting. Ini sebenarnya salah satu reason kenapa gue masuk Yuna juga, kenapa gue build Yuna. Karena gue melihat ada gap pelaku bisnis yang dulu itu they don't really understand the consumers. Gue udah boleh ngomongin sedikit belum tentang various kategori ya? Boleh ya? Sikat aja langsung. Ya. Contoh ya kayak misalnya gini deh, ngomongin pembalut. Ini kategori yang kayaknya udah puluhan tahun lah. Iya. Dari zamannya nyokap gue, anak gue itu kayaknya udah pakai pembalut lah sih berapa puluh tahun lah gitu ya. Belum berubah kategorinya. Belum berubah dalam arti? Sampai sekarang. Dalam arti apa belum berubahnya tuh? Produknya belum berubah, masih tetap. Paling berubahnya adalah kan ada gel sekarang. Kalau dulu katanya nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu ada yang ada wings dan ada nggak ada wing. Betul, gitu kan. Tapi semua player masih ngomonginnya anti bocor. Iya benar. Puluhan tahun. Salah nggak sih itu? Nggak salah at the time, ya kan. Terus udah gitu, tapi sebenarnya mungkin masih ada problem yang belum di-solve. Yaitu problem gue sendiri. Kenapa ini the reason kenapa gue bikin Yuna sebenarnya. Selama gue dapet period, gue tuh selalu gatel. Down there. Ini sangat sensitif ya. Nggak apa-apa. Ya intinya gini lah. Gue tuh sebenarnya sangat sensitif kulitnya. Dan anak-anak gue juga. Anak-anak gue lebih parah lah. Jadi selama ini gue dapet period gatel, ya udah deh gue terima-terima aja. Ini kan generasi menerimo kan kita kan, menerimo aja. Nah akhirnya udah gitu, ya udah gatel oke lah. Nah tapi anak gue sensitif kulitnya, pas lagi dia mau datang bulan yang pertama, gue langsung mulai mikir, oh my god, kalau buat dia pasti lebih parah. Karena belum tahu. Karena dia sensitif kulitnya lebih parah dari gue. Kita kan angkatan kulit badak ya. Iya. Angkatan bawah ini baru yang sensitif kulitnya. Nah karena drivernya anak, barulah gue mencari tahu kayak, kayaknya nggak bisa nih pakai pembalut yang ini. Nah awalnya gue nggak bikin pembalut sebenarnya. Terus bikin apa? Gue pakai pembalut yang nggak ada di Indonesia. Yang setelah lo beli dari luar gue beli dari luar, yang nggak bikin gatel. Ada klaimnya gitu nih nggak bikin gatel? Nggak sama sekali. Lah terus? Cuma intinya gue coba, jadi mulai journey lah mencoba pembalut mulai dari US, dari Jepang, dari Korea. Kok ada ya yang nggak gatel? Ya udah, gue pakai itu, kasih anak gue pakai. Itu udah going on for beberapa tahun sebelum pandemi. Dan tiba-tiba pandemi hit, gue nggak bisa beli pembalut. Intinya gitu aja. Karena udah nggak bisa ngirim. Nggak bisa ngirim, nggak ada shipping, nggak ada apa segala macam. Terus mulailah gue research. Kok bisa yang ini nggak bikin gatel, kalau yang lain tuh bikin gatel. Jadi bahkan waktu pertama lo nemuin lo masih nggak kepikir? Nggak. Jadi begitu ada masalah lo udah nggak bisa beli lagi baru. Yes. Jadi ini beneran pandemi baby lah. Brand yang lahir dari pandemi karena gue nggak bisa beli pembalut. Terus akhirnya gue research apa sih yang bikin gatel? Itu ternyata klorin. Klorin. Iya. Klorin tuh apa sih pemutih? Nah, klorin kok ngapain sih pembalut pakai klorin gitu kan? Itu dipakai buat proses pemutihan, lu bener banget. Kenapa harus diputihin? Yang diputihin tuh pembalutnya bahan pembalutnya. Ya. Karena bahan pembalut tuh ternyata terbuat dari cotton. Terus udah gitu mix ada plastik juga, ada beberapa bahan daur ulang lain yang warnanya kan beda-beda tuh. Jadi mereka merasa bahwa mungkin insight ya, consumer insight. Iya. Ini research nih mungkin. Kalau nggak putih jorok kali gitu ya. Iya betul. Mereka sukanya putih. Gula aja mereka sukanya putih, bener nggak? Iya. Therefore ya udah mereka pakai terus pembalut dengan klorin. Nah ini yang menarik. Dulu di previous experience gue
gue pernah in charge pegang pembalut. Oke. Nggak usah disebut brandnya. Iya, jangan kompetitor. Sekarang udah jadi kompetitor. Nah, yang gue recall adalah gue merasa bahwa harusnya gue si paling pembalut kan. Iya. Kok gue nggak tahu ada pembalut pakai klorin. Itu gue shock banget. Tapi kalau gue recall zaman dulu gitu ya, apparently karena ini commercial business, mereka nggak care about apa sih yang bikin gatel atau apa sih ada other problem selain bocor gitu kan. They only care about the sales. Dan kebanyakan in the category itu basically cowok sih tuh. Yang handle pembalut dulu tim gue itu banyak kan cowok. Mau country team, regional team, global team, cowok. Yeah. So they don't really probably understand gitu kan. Mereka cuma lihat numbers kan. Nih salesnya atau opportunity di mana nih based on insight numbers gitu. Tapi yakin bahwa yang bikin gatel itu klorin itu? Yes. Karena kita cek ke lab gitu kan. And then we do this gue cek lagi produk yang waktu gue pakai. Kok ini nggak gatel ya? And then I trace back. Ternyata yang ini nggak pakai klorin. 100% organic cotton. Kita tes beberapa, tes consumer juga at that time. Yes, confirm. And then we send to the lab. Yes, confirm. Itu karena klorin. Tunggu. Waktu lo itu tuh udah dalam rangka yang memang udah serius nih waktu ya, bikin kayak gitu ya. Bener. Karena ketemu bahwa klorin. Yes. Tapi tunggu, apa satu-satunya klorin? Maksud gua kompetitor kan dengan mudah juga. Ya udah kalau gitu gua cabut aja klorinnya. Bener, bisa aja. Tapi bedanya apa? Jadi mahal. Oh, karena yang tanpa klorin itu harus organic cotton. Oh, dan mereka nggak mau. Dan itu jauh lebih mahal sebenarnya. I see. Bedanya gitu. Menarik. Tapi balik lagi deh, kalau apakah berarti poin lo adalah marketer tuh banyak yang ya udah terima aja deh produk deh, gitu kan? Nih produknya kayak gini, udah lo gimana caranya? Ya lo harus bisa jual apa aja deh, kasarnya kan gitu ya. Gak usah pikirin produknya, pokoknya gimana caranya jual, begitu ya? Kalau dulu begitu. Sekarang, sekarang gini, Mas, dari background gue dari consumer goods, masuk ke starting my own business, having experience as a marketer, itu advantage point-nya banyak. Ya itu apa aja? Karena pertama, kita bisa understand kayak consumer itu kayak gimana. Banyak yang pelaku bisnis yang punya produk bagus banget. Tapi they don't understand how to connect with consumers, how to understand mereka tuh gimana sih segala macam. Ujung-ujungnya produknya bagus, tapi nggak laku, banyak kan? Iya benar. Nah itu mungkin skillnya yang lack di mereka adalah this marketing skill. Mereka nggak ngerti konsumen itu. Mungkin. Oke. Nah dengan background yang ada marketingnya, itu menurut gue merasa ada advantage untuk kicking off di jalan yang benar lah di awal ya. Oke. Tapi apakah cukup atau enggak ternyata men. Oke, apa yang kurangnya apa? Ayo. Mungkin kalau gue bisa ulang lagi lah ya, ternyata bisnis itu di luar marketing, challenge-nya tuh banyak. Again, resources-nya kan terbatas ya. Betul. Jadi financial skill tuh penting banget. Iya. I wish dulu gue, walaupun gue lulusan accounting, tapi kan nggak pernah pakai tuh ya. Betul. Zaman dulu di consumer goods cuma lihat P&L, nggak bener-bener kayak bikin and then gimana ya gue impact P&L gitu kan. Oke. Marketing kan cuma di perusahaan gede soalnya. Iya nggak sih? Iya benar. Iya, kalau di tech company itu wajib banget sih. Iya benar sih. Correct, betul. Iya, kalau FMCG perusahaan gede teman-teman gue kayak udah terima aja. Iya, terima aja udah. Iya. Your part is this. Masih ada a whole other nation yang ngurusin yang lain gitu kan. Betul. Iya, betul. Oke, terus? Nah, masuk ke sini skill yang lain itu sebenarnya satu ya itulah financial skill itu penting. Tapi problem yang lain kan banyak ya. Regulations, HR, operation, yang punya marketer alone itu mungkin akan sulit nih untuk facing. Nggak suka, itu orang marketing nggak suka ngurusin begituan, ya kan? Iya benar. Operation yang kayak gitu-gitu nggak, kita kan suka. maunya yang baru, yang fancy, yang pertama lah gitu kan. Yes, untuk hal-hal berulang kayak udahlah. Repetitif kayak udah aduh. Padahal justru itu penting. Itu penting banget. Penting banget. Kalau tadi balik masalah numbers ya, P&L aja ya. Yes. Tunggu. Gue juga punya pengalaman ya sebenarnya. Jadi gue mengakui nggak tahu ya, mungkin setengah awal atau lebih dari setengah awal karir gue itu terlalu sibuk ngurusin marketing, segala macam marketing channel, strategi, positioning segala macam ya. Tapi kan
kita memang dibikin untuk terlalu fokus sama udah lo fokus aja sama itu. Iya. Numbers biar udah ada yang ngurusin ntar. Udah ada CFO, udah ada orang finance, udah ada orang komersial. Iya benar. Dan lain sebagainya kan, Yes. FP&A segala macam. Nah, terus untungnya sepertiga sampai hampir setengah terakhir gue punya exposure yang cukup ke sana. Oke. Dan simply sebenarnya gara-gara masuk di company di mana gue punya atasan orang nggak ngerti marketing. Dia ngomong numbers terus kan, nggak nyambung kan? Betul. Dia ngomong numbers, gue ngomong begini. Iya. Terus akhirnya ya karena tinggian dia, pangkatnya ya gue mental terus lah gitu kan. Gue Iya. yang sengsara aja. Terus gue pikir kayak kalau nih jalanin gini terus ya capek ya. Iya. Ya gue pengen ngelakuin apa yang gue lakuin, tapi kalau gue nggak bisa translate ini ke dalam sesuatu yang dia bisa ngerti, Yes. kan repot. Akhirnya nggak akan jalan, dan kalau nggak jalan gue nggak happy. Benar. Jadi goal gue adalah gimana caranya bikin dia ngerti ke sini, Iya. dan dia happy sama ini karena itu ke translate ke yang dia mau, which number, Bener. kan gitu. Gimana tuh Tung? Terus itulah mulai. Yes. Gue mulai ngurusin PNL. Iya. Kebetul. Dan ini menarik. Jadi banyak orang, makanya tadi gue langsung, lo kerja di perusahaan kegedean. Karena justru gini, gue belajar banyak itu di perusahaan-perusahaan yang gak besar. I see. Ketika Ini nggak menarik. besar, maka lo punya, ya ini tergantung perspektif. Orang bilang, lo digaji segitu tapi kok lo ngerjain banyak hal gitu ya. Iya benar. Tapi kalau gue selalu melihat itu sebagai kesempatan, karena tuh habis itu gue bisa belajar finance juga. Yes, true. Jadi gue bikin PNL, gue ngebongkar PNL, dan dari sana gue identify, problemnya tuh bukan di marketing ternyata. Problemnya misalnya kita ngasih diskon kegedean nih. Yes, benar. Atau COGS kita kegedean nih. Ya. Atau apapun itu gitu ya. Dan itu membuat apapun yang kita lakuin di marketing, itu jadi lebih grounded aja sih. Benar. Dan orang jadi, ini orang ngerti nih. Yap. Gitu. Sesimpel begitu doang. Nah, tapi balik lagi sayangnya, karena marketing udah terlalu luas dan udah terlalu lebar, akhirnya nggak banyak orang punya kesempatan untuk betul. untuk megang ke sana. Akhirnya udah lo fokus aja lah, channel apa, sosmed lah, positioning lah, apalah, kan begitu kan ya. Yes, benar. Exposure itu yang jarang orang punya. So that's a luxury sebenarnya. Iya. Dan luxury-nya justru bukan dari perusahaan yang keren. Benar. Tapi justru yang ya startup, ya apa yang ya udah. Benar. Interesting. Menarik ya. Kalau gitu apa artinya si anak-anak ini harus diceburin? Kayaknya iya sih. I think it's good ya to have ini ya exposure yang banyak gitu. Iya. Tapi gue lihat anak-anak zaman sekarang juga I think they know they have to go through many things. Walaupun bukan secara naturally mereka ingin ya. Tapi mereka kayak pengen taunya banyak banget. Kalau kita mungkin dulu ada drive untuk kayak build career gitu kan. Stay di tempat yang sama lama gitu kan. Kalau gue kutu loncat. Oke. Berarti lu Gen Z. Iya, gue Gen Z. Nah sekarang I think naturally mereka curiosity-nya tuh tinggi banget. Oke. Which menurut gue itu asik banget ya bisa punya that kind of like cushion untuk melakukan itu gitu. Kalau gue dulu gue takut. Gue takut kalau misalnya gue change career. What about my bills ya gitu kan. Kayak terlalu takut lah gitu. Tapi lu bikin usaha. Udah director bikin usaha. Ini cari gara-gara sendiri sih. Cari gara-gara mulu ya. San, gue mau dudukin nih biar orang nggak keburu salah tangkap ya. Tadi kan kita ngomong satu perspektif bahwa orang marketing dengan segala kehebatannya seringkali masih kurang. Which is area numbers. Pada akhirnya bisnis itu kan is all about numbers. Jadi kalau numbers lemah ya udah berantakan. Nah, tapi sekarang gue mau balik. Apalagi lu udah ngalamin kan, start your own business. Terus habis itu gue juga ngalamin beberapa kali kerja bareng sama SMI lah. Nah, menariknya adalah SMI itu dipenuhi sama, termasuk yang sekarang hype di di sosmed lah ya, di TikTok segala macam. TikTok itu kalau gue bilang ini dominasi bukan sama brand besar. Betul. Bener gak sih? Yes. Sama startup. Banget. Yes. Brand besar tuh malah terlalu hati-hati untuk nyemplung. Yes. Ntar dulu, kita ada pagarnya nih, nggak boleh gini, nggak boleh gitu dan sebagainya kan gitu ya. Yang kecil-kecil tuh, udah sikat aja, hajar aja gitu ya. Betul. Nah, sekarang gue mau nanya dari sisi sana ya. Yes, benar orang marketing tadi benar harus nguatin numbers. Tapi sebaliknya sama juga nggak bahwa ya regardless resource yang dipunyain,
banyak banget hal marketing tuh yang sebenarnya itu juga ya kalau lu punya kesempatannya, lu tetap harus lakuin karena emang itu bener kok, emang itu akan ngebantu bisnis. Iya, iya. Which kalau orang-orang pengusaha-pengusaha yang pragmatic tuh kan pragmatic banget, branding ngapain lah, branding udah Nggak perlu lah gitu salesnya kan. mana, Xiaomi the money lah kan Iya, gitu ya. iya. Nah tapi nanti karena gue ada beberapa klien yang begitu yang udah sampai omsetnya bahkan udah ratusan miliar terus baru datang ke gue, Pak mau minta tolong apa? Beresin brand loh. Emang omsetnya udah berapa? Ya, udah gede banget ternyata. Sekian ratus M, gue pikir gila. Yes. Gitu ya. Lu bisa sampai sekian ratus M terus sekarang lu baru sadar dan ternyata mereka itu ini nih dari perspektif gue ya. Feel free to punya opini lain tapi ternyata brand itu bisa jadi enabler di satu titik. Jadi tanpa brand, tanpa berbagai macam fancy marketing strategi, lu tetap bisa tumbuh. Betul. Tapi di satu titik, ketika lu nggak punya pondasi marketing yang kuat, lu bakal stuck dan lu akan rapuh sekali. Yes. Ada kompetitor masuk, brandnya kuat, berani main pricing dikit aja, goyang lah langsung kita. Bisa overnight hilang tanpa brand building. Yes. Benar begitu. Ya. Gue percaya itu dan gue sempat ketemu beberapa brand seperti itu. Not at all brand gede ya, lokal, even namanya aja tuh nggak jelas gitu kan. Iya betul. Tapi omset sehari bisa puluhan M. Nah kan, gila kan. Jualan a simple, contoh deh, white t-shirt. Iya. Di TikTok. Betul. That's amazing gitu. Benar. Dia cuma memperhatikan dinamikanya TikTok, gimana caranya, dia jalanin, bluntly. Ada performance-nya. Bagus banget. Betul. Itu memanfaatkan platform. Very nice. Cuma intinya platform ini juga berubah terus. Iya. Ini yang ngeri. Oke. Kalau nggak ada brand building-nya, itu kan jadinya bukan bisnis yang sustainable. Mungkin itu gede, umurnya pendek. Oke. Dan with brand building, itu mungkin bukan jadi the only channel. Dia bisa ngembangin ke yang lain. Bisa grow even bigger. I think ya. Oke. Kalau gitu dari berbagai macam marketing strategi, marketing channel, marketing activities lah ya. Yang menurut lo dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya masih relevan kok. Itu pasti tadi satu brand. Ada lagi nggak selain brand? Konten dulu kan nggak pernah ada. Iya. Sekarang ada konten. Menurut lo kedepannya konten akan selalu akan stay kayak si brand atau enggak ini ya karena musimnya aja mungkin nanti ada satu titik orang akan atau gimana? Oke. Sebelum masuk ke konten dari touchpoint marketing lah ya. Kalau gue percaya satu yang harus bener dulu itu produknya. Produknya. Ya, especially in this era of competition gitu ya. Kalau produknya itu either nggak solve certain problem atau nggak punya advantage point USP compare to yang lain-lain, itu akan sulit. Iya betul. Akan sulit banget. Jadi produk itu harus inilah. Kompetitif lah. Harus kompetitif, harus jelas dulu lah. Oke. Yang kedua, konten menurut gua itu akan selalu ada lah. Karena to build relevant sekarang touch point-nya udah beda sama zaman dulu. Betul. Yang dulu kita ngomongin TV kopi 30 detik, 15 detik, sekarang 2 detik bro. Dulu. Benar, betul. Iya kan? Jadi kontennya akan tetap ada, cuma formatnya dan dinamikanya akan berubah. Nah challenge-nya seberapa agile kita akan ngikutin itu. Gitu. I see. Ya kan? Dan touch point-nya mungkin berkembang. Kalau dulu TV gitu kan, radio, terus ada handphone, ada social media. Sekarang ketika kita ngomongin AI, itu udah bukan telepon handphone lagi loh. Betul. Kita ngomongin AI kacamata. Iya. Dan that will be the new social media. Iya. Touch point-nya. Nah itu nggak tahu nih akan kemana. Sekarang kita pindah ke Yuna. Kalau ngomongin Yuna ya, menurut lo jujur, Yuna bisa ada, ya pasti ada dua kombinasi ini, tapi lebih dominan karena produk apa karena marketing di posisi sekarang nih? Jujur, sebenarnya dua-duanya. Pasti ya. Awalnya, of course produk dulu. Karena without this product, gue nggak bisa nih challenge the big giants in the category. Benar. Pertama kali kita mau bikin ini, banyak teman-teman gue di consumer itu kayak, hah lu gila lu gitu kan? Iya. Semua nggak ada pemain kecil kan di? Nggak ada pemain kecil, semua pemain gede puluhan tahun, ratusan tahun kali ya. Ngapain lu ada di sini gitu kan? Kayak what? Gila juga gitu kan? So gue mesti make sure bahwa produknya beneran solve problems yang belum ketap. Dan produknya harus paling bagus. Gue bisa bilang
Yuna in the market ini the best product in the market. Oke. Yang paling komplit features-nya itu satu. Tapi nggak menutup pasti marketing itu help ngebantu a lot. Contoh lah ya, product is one thing. Yang kedua packaging lah, let's say. Packaging is basically result dari marketing lah. Kenapa packaging harus seperti itu gitu kan? Nggak kayak tisu. Nggak kayak tisu. Oke, terus? Kalau lihat zaman dulu deh masuk ke aisle-nya pembalut kan semua sama ya. Plastik, bunga-bunga, kalau nggak pink, ungu. Benar, warnanya gradasi gitu kan. Semua sama lah, semua sama, brand apapun semuanya sama. Dan karena marketing ya gue harus break the clutter. Come up with different kind of packaging. Even communication-nya when we dial up bebas gatel itu juga of course marketing. Bukan cuma produk ya kan. Gua dan kan itu lo tes dulu nggak? Maksudnya selain dari lo tes juga nggak ke orang bahwa lo punya masalah yang sama nggak? Gue tes karena walaupun consumernya dari gue merasa gue sumber dari consumernya, karena gue merasa gatel, gue penasaran dong apakah gue the only cewek gatelan di Indonesia gitu kan. Itu dia kan jangan-jangan. Jadi pas lagi pandemi, ya ini juga mungkin karena pandemi jadinya kita semua di rumah, gue dengan bebas connect with friends, kirim survei. Nah ini yang menarik, ternyata 80% dari waktu itu kira-kira 350-an orang lah yang kita kirim. Lumayan sizable walaupun kalau dalam scope consumer goods itu kecil banget lah sampelnya gitu ya. Tapi buat gue at least itu kayak giving this confidence bahwa wow, this problem gede banget, 80% itu punya problem yang sama kayak gue. Tapi kita gak pernah ngomongin itu. So berangkat dari situ, dan gue merasa yes, there's a market for it. Dan barulah berjalan gitu. Jadi bisa gak dibilang bahwa marketing itu di konteks ini ya, marketnya udah ada. Dan somehow semua brand itu ngomongin hal yang sama, which itu bukan ya mungkin relevan juga ngomongin bocor segala macam kan. Orang lebih ngomongin dari sisi kenyamanan dan malu kan gitu ya. Aduh kalau tembus nih kan begitu ya. Betul. Inti dari ngomong pakai wigs, bocor segala macam kan sebenarnya kan dua itu ya. Antara malu lo nembus di luar atau aduh kok berantakan nih tidur bangun spray merah kan gitu ya. Padahal sebenarnya ada juga isu lain yang kenyamanan yang dari sisi personal yang orang tuh nggak tahu dan orang mungkin nggak kelihatan dan itu belum berani ngomongin. Nah itu jadi untapped problem. Apalagi yang keren dari marketingnya Yuna? Menurut yang lo happy kayak lo ngelakuin ini terus habis itu jadi gimana? Ini gue nggak ngerti ya. Ini bukan keren, tapi ternyata it open my eyes bahwa keterbatasan itu tidak membatasi bahwa bisnisnya juga ternyata bisa growth gitu. Gue pas lagi bikin Yuna, of course semua teman-teman bilang, wah lu gila, this category is like crazy. Lu harus masuk ke kategori yang ada giants-nya. Of course marketing budget lu harus gede banget. At the same time gue gak punya budget sama sekali. Day one gak punya marketing budget. Terus gimana masuknya? Dan how gitu kan. Gue gak bisa bikin konten aja, gue gak bisa, gak punya duit. Kalau gue bikin sendiri kan jelek of course pasti ya. Jadi gak relevan gitu kan. Dan what should we do gitu kan. Akhirnya ya udah dengan keterbatasan itu, one thing for sure, karena gue tahu produk gue bagus banget, the only marketing touch point gue adalah trial pack. Lo bagi-bagi aja. Gue gimana caranya semua orang bisa ngerasain, terutama 80% cewek-cewek yang gatelan kayak gue itu. Gak gatel tanpa ada iklan, tanpa GRPs, tanpa whatever gitu ya. Tapi itu kan gak murah juga kan? Nah, yes, memang gak murah. Tapi if we can only bet on one thing, mending itu. Waktu itu kita decide bet on that. Gue sepakat sih, itu impact-nya lebih gede. Maksudnya ini produk yang experience-nya kan tangible ya. Betul. Lo mau ngomongin di TV, di OH, tetap gak tangible aja. Sampai lo cobain baru. And at the same time, karena kategori ini masih sangat sensitif, mungkin gue bikin iklan yang berulang-ulang, mereka masih kayak nggak bisa masuk. Tapi when it's actually personal interaction, mereka masih merasa nyaman lah. Gitu, lewat that kind of thing, trial pack. Nah, gue masuknya lewat grassroots communities, lewat event-event olahraga
Oke. Jadi kan nggak terlalu banyak orang gitu awalnya. Ya. Sekarang udah nomor berapa Yuna di market kalau boleh? Oke, kalau di total market Indonesia kita masih kecil banget. Tapi wherever we are ada in terms of distribution, let's say di modern trade, modern retail, toko-toko, normally we are number 4 sekarang. Udah nomor 4? Iya. Dan yang 3 atas tuh pasti giant semua? Iya. Bahkan yang 5 mungkin juga giant? Ya mungkin lah ya. Oke. Yang 3 udah definitely ya the top 3 lah. Oke. Keempat dan kelima itu mostly us. Oke. Nah sekarang kalau pertanyaan soal, itu kan tadi sisi marketing. Iya. Lo ngebalance-nya gimana sih menurut lo? Marketing kan penting ya? Iya, betul. Gimana dengan distribusi? Oh, oke. Distribusi itu penting banget. Tanpa itu distribusi nggak kemana-mana kita. Iya. Daripada lo bikin TVC, mungkin mendingan duitnya buat. True, bener banget. Dan gitu ini kan? Beneran kita ngejalanin ya. Jadi 6 bulan pertama kita launch itu pure online. Oke. Karena waktu itu lagi pandemi. Nggak kemana-mana. Maksudnya 6 bulan tuh kita kayak from day one. Responsnya bagus banget. Sampai 6 bulan mentok karena kita online doang. Ada yang komen misalnya, aduh gue di Sulawesi mahalan ongkirnya daripada beli produk lo gitu kan. Gimana nih gitu kan, gue juga pengen lihat, pengen touch, pengen feel, etc. something like that. Akhirnya again distribution itu play very important role banget. Karena even though mereka terexpose this kind of like education tentang Yuna 100% organic cotton, nggak gatel dan lain-lain. Tapi kalau produk yang nggak available around you kan juga percuma kan. Especially di Indonesia distribution penting banget. It's consumer goods kayaknya kuncinya itu juga nggak sih? Iya. Gue nggak pernah di FMCG ya. Iya. Gue ngiri sama lu dan teman-teman lo yang di FMCG karena gue pengen ke FMCG tapi ya mungkin udah telat aja ya kalau gue ngeliatnya. Tapi ya udahlah. Tapi satu hal yang gue ngeliat adalah FMCG itu lu sama sekali nggak boleh lemah di distribusi. Nggak boleh banget. Lo boleh kalah di iklan, lo boleh kalah di marketing, lo nggak harus jadi yang nomor 1, nggak harus jadi yang paling viral, tapi distribusi itu equals to revenue, gitu nggak sih? Yes, kurang lebih. I can say yes, betul. Okay. Betul. Distribusi itu penting banget. Oke. Especially Indonesia ya. Oke. Nah, terus sekarang kalau kita ngomongin soal orang marketing mau masuk nih, jadi entrepreneur. Iya. Menurut lo yang dibutuhin tuh apa sih? Oh, udah pengalaman nih ngurusin marketing yang macem-macem. Yang dibutuhin tuh apa sebenarnya? Untuk kan orang mikir ya lo kalau nggak ada duit mah lo nggak bisa. Iya, benar perlu. Tapi kan lo membuktikan bahwa ya duit tetap harus ada. Lo nggak bisa start with zero anyway. Tapi kan nggak harus gede juga. Bahkan ketika lawan raksasa. Kedua, orang butuh ide, tapi maksudnya di luar dua itu capability atau mindset kayak apa sih yang lo kalau mindsetnya masih begini, kalau cara mikir lo masih begini mah jangan deh, lo ngabisin duit doang nggak akan jadi apa-apa. Bahkan ketika produk lo bagus misalnya, menurut lo butuh apa? Oke. Again, assume lah produknya udah produk yang bagus ya. Dan of course marketing udah jalan dan segala macam. Balik lagi financial literacy itu penting karena most of decision itu berhubungan dengan duit. Contoh lah ya, ketika kita biasanya mengaktifkan contoh lah 7 marketing touch point gitu kan, kita aktifin dengan budget limitless. Ketika do our own business kan nggak bisa. Iya. Nah kita harus make a choice lah, mana yang mau kita nyalain dulu. Dan ketika ini challenge terbesar menurut gue ya, ketika starting your own business, lo nggak punya budget marketing sama sekali. Can you still make the business growing? Itu challenge nomor 1 menurut gue. Oke. Buat marketer yang mau jadi founder. Kalau yang bisnis kategori apa yang kira-kira marketing nih punya modal lebih lah dibanding yang lain? Oke, overall memang consumer goods. Consumer goods. Ya. Tapi tren yang kesini menurut gue ya sekarang, kalau ngomongin produk, selain beauty, wellness, itu marketing background will definitely important. Yang ngebedain antara contoh ngomong pembalut aja deh. Sebelum ada Yuna, pembalut itu kan semua sama ya. Iya. Tapi marketingnya tetap jalan, jago-jago lagi. Betul. Yang mereka lakukan adalah dialing up emotion kan. Iya. Atau misalnya sabun deh. Oke. Ngomongin sabun, zaman dulu ya, sabun tuh ada, ini boleh nyebut brand gak sih? Boleh. Ya kan? Ada Lux, ada Dove.
Kenapa lu pakai Dove? Kenapa nggak pakai Lux? That's marketing role kan. Ya. Gimana caranya kita dial up emotionnya? Oh, gue lebih connect sama Dove nih misalnya gitu. Itu kalau produk yang mungkin serve the same functional benefit. Dan marketing plays a role. Dan cara komunikasinya jadi ngedefine atau kebalikan. Karena target marketnya berbeda, makanya cara komunikasinya pun berbeda. Betul. Nah itu skillnya marketing plays an important role. Kalau kayak gue masuk ke, walaupun kategorinya industrinya udah penuh, tapi gue kan solve untapped problem tuh. Jadi sebenarnya skill marketingnya nggak terlalu perlu jago-jago amat lah. Karena ini kan something kayak gue kayak delivering new functional benefit lagi. Yang susah memang kalau misalnya functional benefit itu udah sama. Nah gimana tuh ngegiring consumernya untuk beli your product gitu. Menarik. Pernah nyesel gak sih? Itu gue so tau aja ya. Iya gak apa-apa, kan versi lo bebas-bebas aja. Tapi lo pernah nyesel gak sih kayak, atau bukan nyesel ya, pernah pengen balik gak sih ngurusin marketing lagi di company yang resource-nya melimpah ruah? Tuh tiap hari juga gue mikir begitu tuh. Gitu ya? Especially ketika banyak problem ya. Iya. Ketika aduh damn it nih. Kayaknya enakan kemarin nih. Kayak sekarang misalnya. Wah gila fuel naik banget nih. Terdampak ya? Pasti. Kan lu gak pakai bahan-bahan itu? Oh transportnya. Iya produk kan pasti akan bergerak juga kan. Iya. Kayak wah enak nih kayak makan gaji aja gitu kan. Terus challenge-nya juga kan ya sama lagi gitu. Itu satu. Tapi apakah literally pengen balik lagi? Sebenarnya enggak. Emang udah pengen punya bisnis selanjutnya atau lu tipikal yang enggak, gue satu aja? To be honest, gue tuh banyak banget di kepala gue yang problem yang tentang membalut gatal ini tuh just one off sebenarnya. Oh ada lagi gatal-gatal yang lain. Gue tuh kayak banyak banget gitu gatal yang lain kan gue sering cari masalah ya. Iya. Sebenarnya. Yang begini nih. Nah, cuma again curiosity gue di Yuna ini masih panjang nih. Jadi gue akan fokus banget di sini for the next I don't know berapa tahun, akan panjang sih kayaknya. Apa yang membuat lo yakin bahwa Yuna ini nggak gampang untuk digantikan? Karena tadi lo cerita soal produk. Gue yakin pasti ada rahasia dapur yang lo nggak bisa share lah ya. Tapi emang yang raksasa-raksasa itu nggak bisa bikin produk sebagus Yuna apa? Bisa menurut gue. Dan even di luar mereka juga ada sebenarnya. Oh cuma nggak masuk ke sini? Di US mereka punya yang premiumnya. Di Indonesia nggak masuk. Belum masuk. Kalau pas mereka masuk ke Indo, I'll be happy sebenarnya. Karena gedein bareng-bareng. Tapi kan lo jadi bisa mengecil juga nanti. Karena gini, homework terbesar dari kategori ini tuh edukasi. Kenapa sih mereka harus pilih yang lebih mahal? Kenapa harus pakai organic cotton? Itu kan edukasinya belum pernah dilakukan kan. Itu yang mahal sebenarnya. Ketika these big giants masuk, mereka akan do this education. And the pie will only grow together lah, kita jadi akan bergerak lah gitu. Oh jadi justru lo malah encourage orang untuk lo masuk aja yuk, samain kita sama-sama udah ya kita bisa lihat foresee that it will happen nanti. Gitu. Tapi I think Yuna starting as a pioneer itu akan ninggalin a certain inilah ya mark to our consumers. Kenapa? Karena again Yuna tuh the way gue melihat Yuna itu bukan Yuna sebagai perusahaan pembalut sebenarnya. Terus perusahaan? Yuna gue melihatnya company yang giving solutions to female wellness throughout life stagesnya perempuan. Berarti nanti ada produk-produk perempuan lainnya nih kayaknya nih. Yes. Ini gue bocorin aja, no worries. Jadi perempuan ini kan kita kan life stagesnya banyak ya. Kita kan ribet ya, manusia ribet ya. Dimulai dengan gue senang lo ngomong gitu. Tolong ibu-ibu ya didengar ya part itu ya. Kami bapak-bapak nih tersiksa sekali. Harus mengerti dan acknowledge kita ini kebutuhannya banyak gitu ya. Kita mulai dengan adolescent moment. Stage yang pertama. Itu tentang datang bulan, pertama kali dapat period, whatever lah ya. Terus yang berikutnya another bigger stepping stone itu maternity. Belum ketap juga di Indonesia. The next stage-nya lagi hormonal imbalances, perimenopause, menopause. We're talking about the same person sebenarnya growing up. Nah di Indonesia, even di dunia, gue belum melihat ada satu company yang pegang ujung ke ujung. End to end belum ada. So ini kegilaannya gue. Jadi agak panjang ya. San. Nah, pertanyaan terakhir.
Kalau ngomongin soal tipikal orang marketing nih ya, lo mungkin pernah ngalaminnya, mungkin lo pernah lihat teman lo yang orang marketing yang terus habis itu pindah jadi entrepreneur. Tipikal yang dia lakuin nih yang begitu day one, apa yang dia lakuin yang sebenarnya kan tadi lo bilang ya, yang penting tuh sebenarnya juga ilmu yang nggak kalah penting tuh sebenarnya adalah tahu apa yang sebenarnya salah. Jadi nggak usah ngikutin itunya, gitu ya. Nah, apa sih yang tipikal kesalahan yang suka dilakukan orang marketing ketika oke, gue mulai jadi pengusaha, start day one, gue ngelakuin ini, padahal lu jangan fokus sama itunya dulu, mending fokus sama apa sih? Mungkin bukan salah, tapi hilang momentum ya kalau buat gue. Marketer itu kebanyakan analysis paralysis. Analysis paralysis. Yeah. Maksudnya apa tuh? Gue merasakan juga. Jadi sebelum melakukan decision itu panjang banget prosesnya. Gue menganalisa banyak hal, banyak numbers gitu kan, insight, whatever. Walaupun numbersnya bukan P&L ya, tapi kayak we need to make sure bahwa ini decision kita ini bener nih gitu. Kayak kita mesti kontak misalnya, let's say. Kalau tadi kan gue sempet kirim survei ke 300 orang gitu kan. Mungkin for regular marketer 300 tuh kecil banget gitu. At least gue mesti kayak 2.000, 5.000, 10.000 dan gue bisa tenang gitu make this decision gitu. Nah itu yang gue merasa kayak pas awal pun melakukan survei itu gue, 300 tuh kan kayak nggak represent Indonesia ya gitu kan. Tapi I have to go with it lah gitu. Jadi analisa gue nggak se-perfect yang sebelumnya, the way dulu gue present to my boss misalnya gitu kan. Kalau mau launching produk atau mau apa gitu kan. Tapi at least with other insights yang mungkin nggak thorough, nggak lengkap, kita bisa punya complete decision yang let's do it. And then ngecek apakah ini berhasil atau enggak. Jadi A/B testing tiap hari. Jadi jalan terus dan terus ngecek ya? Iya, ngecek terus. Capek sih. Lumayan capek. Berarti banyak orang yang udah dengan asumsi, udah jalan aja deh, gitu ya? Banyak banget. Banyak banget. Yes. Dan itu yang bikin justru mahal ya jadi? Mahal. Atau malah kehilangan momentum karena nggak mulai-mulai. Ya. Karena analisa terus, nggak cukup terus. Iya. Terus kurang itu. Udah dilakuin nih brand lain, udah duluan gitu. Benar. Karena menurut gue ide kita tuh nggak eksklusif kan. Benar. Kalau kita udah memikirkan sesuatu, pasti ada banyak banget orang lain udah memikirkan lah. What does matter adalah your day one itu harus lebih early dari yang lain. Jalan aja dulu lah gitu ya. Lo nggak akan dapat ujungnya di mana sampai lo jalanin kan gitu ya. Betul. Oke. So intinya bener nggak untuk orang-orang marketing lo maju tadi satu, ini menarik ya, kan kita ngomongin balance. Di satu sisi consumer understanding itu penting banget, dan itu modal besarnya orang marketing banget, untuk lo start the business. Which nggak banyak yang punya kemampuan itu. Betul. Tapi itu habis itu yang kedua, suka nggak suka ujung-ujungnya numbers. Jadi gimana caranya ini harus divalidasi dengan numbers. Bener nggak sih lo ngerti? Jangan-jangan lo halu doang, jangan-jangan lo overthinking aja. Dengan ngelihat numbersnya gerak apa enggak, terus habis itu keep iterating ya. Betul. Oke, San. Buat closing, so kesimpulannya apa sih buat orang marketing yang mau terjun ke jadi pengusaha? Menurut gue, don't worry guys. Kalau terutama marketer yang udah punya experience, you got the right set of skills menurut gue. Itu udah jadi modal banget to kick off a startup or a company. Just go with it. Cuma nextnya adalah yang perlu di make sure kalau misalnya sekarang belum ready untuk jump, kalau bisa tajemin lagi acumen financial literacy, financial skill, karena definitely itu sangat dibutuhin doing business. And then find the right partner, build credibility, then just go with it, jangan kehilangan momentum. I see. Jangan sampai analysis paralysis, just go with it. Menarik. Kalau dari gue mungkin meng-highlight ini sih, ini sesuatu yang ya gue amat sangat bersyukur gue belajar ini ya di paruh kedua karir gue. Jadi gue termasuk orang yang suka sama marketing, senang banget ngerjain marketing gitu ya. Tapi keseruan itu ngerjain marketing itu kan kayak main ya. Iya benar. Iya kan, seru banget gitu ya. Adiktif itu. Bener, itu dia. Bener. Cuma berbahayanya adalah seringkali orang marketing itu semakin dia dalam, semakin dia
jauh dari numbers. True. Betul. Dan balik lagi, even kalau lo nggak mau jadi pengusaha pun, lo kan pengen naik terus dong. Yes. Nah, suka nggak suka kalau lo naik, numbers lo harus kuat, lo harus bisa connect apapun yang lo lakukan dengan numbers. Karena investor, semua bos-bos itu bahasanya numbers. Selama kita nggak bisa connect itu ya sulit. Walaupun sebaliknya juga sama, nggak bisa too pragmatic juga. Oh semuanya numbers tanpa tahu prosesnya gimana. Bikin cuma di spreadsheet seolah-olah ini bakal kejadian, padahal ya bikin spreadsheet kan jauh lebih gampang ya. Yes. Dibanding tuh habis itu ngejarnya. Ya gitulah kurang lebih. Yap, setuju. Sip. Thank you banyak Susan. Thank you so much atas waktunya. Thank you Untung. Demikian perbincangan kita. Selalu saksikan Insighty di channel Marketing. Sampai jumpa. Yeay.